Dijamin orang yang berangkat haji mah dijaga ku Allah, mual fakir mual miskin. Maka pantas kalau pulang dari haji bisnisnya semakin lancar. Gitu. Karena itu jaminan dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung bersama saya Bren. Saya Aang Ridwan. Di program kesayangan kita semua. Apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu dengan bimbingan Wahyu. Kulkas seru kajiannya, seri sajiannya. Kulkas ngadem yuk. Selamat datang dan selamat bergabung di Kulkas edisi Idul Adha. Masya Allah. Bulan haji sesuai dengan temanya berarti yaitu bertamu ke Baitullah, perjalanan bertemu rahmat Allah. Apa sesungguhnya ibadah haji itu secara definisi? Sebelum saya jawab, saya mau nanya, kenapa kamu telat naik haji, Mang? Karena itu Pak Haji Andriana, Andriana ya Allah seberapa tahun ayeuna. Lebih baik telat naik haji, Mang, daripada kamu telat menyadari kalau kamu itu hanya sekedar pilihan pada saat dia bosan dengan orang lain. Bandut itu. Mang, manusia boleh berencana tapi saldo yang menentukan. Saldo menentukan, Pak Haji. Tapi itu hanya untuk haji reguler, ya. Gini, maksud saya untuk haji reguler dan haji khusus. Statement tadi tidak berlaku. Manusia boleh berencana dan punya saldo, tetapi kuota yang menentukan. Haji khusus dan haji reguler tuh ada kuotanya. Kuotanya, Pak Tapi kalau kamu punya saldo di atas 500 juta, bisa langsung daftar haji tanpa harus ngantri. Haji Puroda. Namanya Haji Puroda. Oke. Kalau mau Haji Puroda, daftarnya ke travel yang sudah diregistrasi atau travel yang sudah terdaftar di Kementerian Agama. Travel mana itu, Pak Haji? Travel yang baik itu adalah Halipahtu. Luar biasa. Karena bimbingannya maksimal, fasilitasnya optimal, seluruh pembimbingnya sudah tersertifikasi. Mang, bahkan salah seorang pembimbing di Halipahtur itu adalah asesor sertifikasi Haji Kemenag Republik Indonesia. Asesor Kemenag. Asesor. Aduh, ini Di TPI. Itu Asepso. Asepso. Lagi-lagi Gen Z ini gak relate, Pak Haji. Asepso naon nih. Pokoknya kalau mau Haji Puroda, jangan salah pilih travel, nanti malah tertipu. Sekarang kan sudah ada lagi yang dibalikin pemerintah Arab Saudi yang Haji Puroda. Oh iya, itu Pak Haji. Karena tidak jelas itu travelnya ya. Oh, pilih travel yang sudah jelas saja. Dibalikin, Pak Haji. Jangan sampai kayak gitu. Halifah aja. Halifah aja. Oke, Mang, kembali ke pertanyaan. Apa sesungguhnya ibadah haji? Begini esensi haji itu. Al-hajju wal umratu rihlatun lizziyarati wal liqa'i ma'allah. Definisi yang sangat indah, Mang. Al-hajju ibadah haji, wal umratu dan ibadah umroh, rihlatun adalah sebuah perjalanan. Mang, haji itu jalan-jalan. Tapi bukan sembarang jalan-jalan, tapi jalan-jalannya liziarati, untuk bertamu dengan Allah. Mang, kamu suka jalan-jalan enggak? Pak Haji, masalah jalan-jalan Bren kamari karek mulai koper Pak Haji di Jogja luar biasa. Coba saya nanya, kalau suka jalan-jalan, kota apa yang pelupa? Kota yang pelupa. Los Angeles? Bukan. Sesuai dengan topinya. Pikun Baru, Mang. Pekan, Pak Haji, Pekanbaru. Kota apa yang paling bersih di Indonesia? Katanya sih kota Makassar. Balikpapan? Bukan, kota Sukamandi, Mang. Sukamandi. Mang, kota-kota apa yang sudah tidak dipakai lagi?
Kota tua. Bukan, Bekasi. Waduh, itu mah planet kayaknya. Mohon maaf Bekasi. Kota apa yang selalu bener 7? Bener 7? Salah 3, Mang. Salah 3. Pak Haji Coba, Ali. negara apa yang merugikan kesehatan dunia? Kemarin kan Cina, Pak Haji. Bukan, Maroko. Sebab dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, gangguan kehamilan dan janin. Oke, kembali. Jadi ibadah haji itu adalah rihlatun, sebuah perjalanan liziarati, untuk bertamu, waliqai, dan bertemu ma Allah, dengan Allah. Jalan-jalan untuk bertamu, jalan-jalan untuk bertemu dengan siapa? Dengan Allah. Itulah ibadah haji, Mang. Rihlah riziaroti, Pak Haji, ya. Betul. Perjalanan untuk bertamu. Ini luar biasa, Pak Haji. Nah, ini ada gak narasi agama yang menerangkan tentang rihlah riziaroti ini, Pak Haji? Oke, dari Ibnu Umar, Nabi bersabda, kata Nabi ini, al-ghaji fi sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah, ya. Orang yang berperang di jalan Allah itu disebutnya apa, Mang? Mujahidin. Ya, Om Dado, mujahidin. Muka jahat tapi hatinya dingin. Itu mah rada serem. Berikutnya, wal hajju, dan para jemaah haji, wal mu'tamiru, dan para jamaah umroh. Itu disebut, kata Nabi, wabdullah. Dia itu adalah tamunya Allah. Jadi jamaah haji dan jamaah umroh karena liziarati, karena bertamu kepada Allah, Rasul menyebutnya sebagai tamunya Allah, duyufullah, duyufur rahman, duyufur Rasulullah. Karena bertamu kepada Allah, maka Allah itu memberikan fasilitas yang luar biasa, Mang. Da'ahum fa'ajabu. Kalau berdoa, doanya akan diijabah. Wasa'aluhu fa'atohum. Kalau meminta, permintaannya akan diberi. Jadi kalau berdoa, insya Allah diijabah, Pak Haji, karena benar itu. Jadi begini, karena kita berjalan bertamu kepada Allah, maka Allah memberikan fasilitas kepada para tetamunya. Satu, kalau berdoa, doanya akan diijabah. Kalau meminta, permintaannya akan diberi. Di hadis lain disebut kalau istighfar, istighfarnya akan diampuni oleh Allah. Jadi itu beberapa fasilitas tamu Allah. Karena itu bagi sobat ngadem yang hari ini sedang ziarah ke tanah suci, siapkan doa-doa terbaik. Siapkan permintaan-permintaan terbaik. Karena itu fasilitas. Iya, siapkan istighfar terbaik. Nah. Jangan berdoa sesuatu yang recehan. Kenapa kita harus berdoa, Mang? Karena kita ini makhluk yang lemah. Siapa makhluk yang lemah itu? Kayak Fajar. Orang malam minggu menyiapkan sabun. Maksudnya sabuntar-buntar nangis. Sabuntar-buntar curhat. Karena diputusin. Enggak ya. Orang lain malam minggu berdoa ini nyiapin stok sabun. Oke, jadi siapkan doa-doa terbaik, siapkan permintaan-permintaan terbaik, siapkan istighfar terbaik. Kenapa? Sebab bagi para tetamunya Allah memberikan fasilitas yang luar biasa. Kalau berdoa diijabah, meminta diberi, istighfar akan diampuni. Oke, berarti tamu Allah. Nah, ini kenapa guru saya pernah berkata kalau Idul Adha itu salah satunya disebut sebagai Yaumud Diyafah. Jadi hari penjamuan tamu itu ya Pak Haji, salah satunya. Hari penjamuan para tetamu Allah. Tetamu dengan Allah. jamuan yang sangat istimewa. Fasilitas doa dikabulkan, kemudian keinginan juga dikabulkan. Dikabulkan. Pak Haji. Oke Pak Haji Ang. Nah, sekarang indikasinya Pak Haji sebagai tamu Allah itu apa sih? Oke, indikasi dari tamu Allah itu diisyaratkan di As-Su'ara ayat 89 ya. Indikasinya man atallaha biqalbin salim. Hati yang Tamu Allah itu adalah mereka yang memenuhi undangan Allah dengan membawa hati yang selamat.
Hati yang selamat. Hati yang bersih, hati yang bening, hati yang lembut. Qalbun salimun juga memiliki arti hati yang bersih dari anasir-anasir saitonia. Kenapa? Sebab dalam Al-A'raf ayat 16, suatu ketika setan itu pernah sesumbar. Pabima aghwaitani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Kata setan, ya Rob, karena engkau telah menghukum hamba sebagai makhluk yang tersesat, maka hamba akan menyesatkan umat manusia dari jalan engkau yang lurus. Di Al-A'raf 202-nya disebutkan, wa ikhwanukum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Saudara-saudara setan dari kalangan jin dan manusia, mereka tanpa mengenal lelah menyesatkan umat manusia. Setan tidak pernah lelah menggoda kita. Maka kita jangan gampang lelah pada saat ibadah kepada Allah. Pernah lelah salat tahajud? Waduh Pak Haji, penuh. Nggak pernah lelah karena pernah sholat tahajud. Mang Dado pernah lelah nggak puasa Senin Kemis? Nggak pernah, karena nggak pernah puasa Senin Kemisnya. Nah, jadi tidak pernah mengenal lelah setan itu. Maka nanti para jamaah haji yang ngerasakan lelah ketika tawaf, ingat setan tidak pernah lelah menggoda kita. Jamaah haji yang lelah pada saat sedang wukuf di padang Arafah, ingatlah setan tidak lelah. Ya, menyesatkan hidup kita, capek. Pada saat lelah melempar jumroh, jalannya jauh, cuacanya terik, suasananya kredit, lelah. Jangan merasa lelah. Ingat, setan tidak pernah lelah menggoda kita. Itu dia Pak Haji ya. Ingatnya ke setan yang tidak pernah lelah. Iya. Lalu pertanyaannya, di manakah tempat pesta pora setan dalam diri kita? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi setan tuh pesta poranya di dada kita. Maka agar hati kita bersih dari anasir-anasir saitonia, hingga kita disebut sebagai duyufullah yang memiliki fasilitas luar biasa tadi, bersihkan hati kita dengan 4 I. I yang pertama isti'adah. Libatkan Allah dalam perjalanan kita, karena sekuat apapun kita, kekuatan kita terbatas. Sehebat apapun hati kita, kehebatan hati kita terbatas. Maka libatkan Allah yang punya kekuatan tidak terbatas dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Yang kedua istighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Kalau dosa kita diampuni oleh Allah karena istighfar, setan tuh tidak punya celah untuk menggoda hati kita. Yang ketiga i'tiraf. I'tiraf tuh akui kedoliman diri. Saat bertamu kepada Allah, jangan bawa keakuan diri. Angkuh. Ya, saat ziarah ke Haramain, jangan membawa kesolehan diri. Anggap saja kita ini banyak dosanya. Kan Nabi Adam ngasih contoh di i'tirafnya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nabi Musa, Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli. Nah, i'tiraf itu harus digetarkan dalam hati kita supaya hati kita menjadi bening. Karena kita menghadap Allah membawa bukan keakuan diri. Yang keempat adalah istighosah. Makna istighosah itu kita berzikir dengan zikir pilihan. Apa zikir terpilih itu? Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi tamu Allah itu mereka yang menghadap, memenuhi undangan Allah, membawa qalbun salimun, hati yang selamat dari anasir-anasir saitonia, karena digempur hatinya dengan 4 I tadi. Isti'adah, istighfar, i'tiraf, dan istighosah. Itu Pak Haji, ini luar biasa ya Pak Haji ya. Bahwasannya tadi salah satu indikasinya adalah tadi apa Pak Haji? Qalbun salimun Pak Haji ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau tadi haji itu adalah proses bertamu dengan Allah. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa haji ini proses bertemu dengan Allah. Dengan Allah. Jadi bertamu dan bertemu. Ini gimana Pak Haji ini penjelasannya? Begini, ibadah haji dan umrah ini bukan hanya sekedar bertamu,
tapi kita harus bisa bertemu dengan Allah. Tapi pahami makna bertemunya bukan face to face, bukan wajhan biwajhin. Sebab pertemuan itu dijanjikan Allah di surga nanti. Ya. Maksud bertemu di sini adalah bertemu dengan rahmat Allah. Oh, Pak Jadi, berkat rahmat Allah. berkat rahmat Allah. Jadi ibadah haji itu harus sampai kita mendapatkan rahmat Allah. Karena itu makna pertemuan kita dengan Allah hari ini. Oke. Mang, setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Tetapi yang nggak ngerti kenapa setiap perpisahan selalu dilakukan di gedung pertemuan. Bener ya, dipikir-pikir mah gedung Setelah pertemuan, Mang, biasanya suka ada pertemanan. Dan Ya. setelah pertemanan biasanya suka ada hubungan. Mang, saya mau nanya, kenapa anak anjing dan anak kucing selalu berteman? Selalu bertengkar aja. Enggak, anak kucing dan anak anjing sok berteman. Oh Kenapa, gitu, Mang? kenapa Pak Haji? Ya namanya juga anak-anak. Seorang jomblo pernah berkata ya, ini Pajar berkata, salah satu hubungan yang aku miliki hanya dengan wifi. Ternyata hubungan aku dengan wifi begitu memiliki koneksi yang kuat. Wifi di sini Pak Haji kalau libur kenceng. Bener nggak, Jar? Jadi makna bertemu dengan Allah itu pahami, bukan wajhan biwajhin, tapi bertemu dengan rahmat Allah. Oke, Pak Haji sempat dibahas ya bahwasannya dulu di berkat rahmat Allah itu rahmat Allah itu salah satunya menghapus dosa-dosa. Oke, makna rahmat Allah itu dihapus dosa. Dihapus Betul. dosa. Karena gitu rahmatul kan. mustarok, satu kata yang banyak makna. Nah, Benar. berarti itu termasuk perjalanan haji juga menghapus dosa berarti Pak Haji ya? Oke, apakah perjalanan haji disebut perjalanan menghapus dosa? Sangat bisa. Ya. Karena Rasulullah bersabda, man hajja lillah. Siapa saja yang melaksanakan ibadah haji, lillah, karena Allah Karena niatnya. Gimana kata Rasulullah? Palam yarfus. Kemudian pada saat hajinya tidak berkata-kata kotor. Walam yapsuk, ketika hajinya tidak berbuat fasik. Perhatikan, Mang. Roja'a kayaumi waladathu ummuhu. Sepulang haji, dia seperti seorang bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Bayi yang baru lahir dari rahim ibu bersih dari dosa. Bayi yang baru lahir dari rahim ibu tidak punya potensi atau kekuatan untuk berbuat dosa. Jadi kalau haji disimpulkan perjalanan menghapus dosa-dosa, sangat benar, dengan catatan hajinya harus lillah. Oh. Hajinya harus karena Allah. Dan tadi Bikol bin Salim Pak Haji Iya, ya? tadi bawa hati yang lembut. Dua, luruskan niatnya. Kenapa harus karena Allah? Sebab haji itu ibadah yang terkait dengan finansial. Finansial terkait dengan status sosial. Maka haji itu sangat potensial untuk diriakan. Nah, sesuai dengan bahasan kita di minggu lalu Pak Haji ya. Maka haji itu harus karena Allah. Tidak hanya karena Allah kalau ingin hajinya menghapus dosa, tetapi juga harus bersih dari ropas dan pusuk. Jangan berkata-kata kotor dan jangan berbuat fasik. Nah, maka agar lisan tidak berkata kotor dan tidak berbuat fasik, haji itu perlu pembimbing. Bimbingannya harus maksimal dan itu ditemui di Halifatul. Beuh. Soalnya tersertifikasi Pak Haji ya. Pembimbingnya. Ada asesornya. Ada asesor Kemenang RI. Silakan. Mang, bicara ikhlas, ikhlas itu seperti kamu merawat kepompong hingga menjadi kupu-kupu, Iya. padahal kamu tahu bahwa sesuatu yang bersayap, ia bisa terbang jauh meninggalkanmu. Oh. Ikhlas itu, Mang, seperti berjalan di atas pasir di pinggir pantai. Kita tidak terdengar suara kaki melangkah, tapi kita bisa melihat bekas langkahnya itu. Oke. Nah, haji itu harus seperti itu. Sip. Ikhlas itu gini, kamu mencium bau kentut. Lalu orang lain semuanya duduk, kamu yang kentut, padahal kamu tidak.
Nah itu salah satu bentuk latihan ikhlas. Dilip Pak Haji biasa. Mang, di Quran itu ada surat Al-Ikhlas. Namun dari seluruh ayat yang dikandungnya tidak ada satupun kata Kata-kata ikhlas. ikhlas ya Pak Haji. Maka Mang, di antara keutamaan surat Al-Ikhlas, kalau kamu baca 100 kali, kopi kamu yang panas bisa dingin. Ya iya Pak Haji, kaburutis. Apalagi di AC yang dingin Pak Haji. Kalau tidak percaya dengan surat Ikhlas, rubah baca surat Al-Baqarah, dingin kopi. Bener. Itu ilmu fisika juga main di sana. Iya. Oh jadi gitu Pak Haji ya. Bisa. Salah satunya ibadah haji itu adalah pelebur dari dosa-dosa Pak Haji. Perjalanan menghapus dosa-dosa Menghapus kita. dosa-dosa kita kalau kita tadi tidak merekayasa ibadah. Nah, salah satunya itu ya. Oke Pak Haji Aang, nah sekarang ada juga yang bilang kalau perjalanan haji itu adalah perjalanan menjemput rezeki Pak Haji. Nah ini biasanya tercermin dari Pak Haji biasa di kampung Pak Haji. Habis pulang dari haji, tokonya tuh makin berkah Pak Haji, makin gede. Itu kok bikin Pak Haji itu kan sebutnya Pak Haji, bener gak Jar? Pak Haji itu makin kan. Nah itu Pak Haji salah satunya bener gak Pak Haji? Oke, sebelum saya jawab Mang, kalau bahasa Inggrisnya buaya apa? Buaya crocodile. Kalau darat land. Kalau buaya darat? Buaya darat Rizki, Mang. Insya Allah rizkinya bukan Rizki Riansah Saputra ya. Itu mah produser kami. Oke, tadi Mang, rahmat itu kan diartikan juga rezeki. Ya. Bisakah ditarik simpulan kalau ibadah haji itu perjalanan menjemput rezeki? Sangat bisa. Rasulullah bersabda, tabi'u bainal haji wal umrati fa innahuma yanfiyanil faqra. Oh, kalimatnya indah. Sertailah ibadah haji itu dengan ibadah umroh. Sebab haji dan umroh itu bisa menghilangkan kefakiran dan kemiskinan. Dijamin orang yang berangkat haji mah dijaga ku Allah, mual fakir mual miskin. Maka pantas kalau pulang dari haji bisnisnya semakin lancar. Gitu. Karena itu jaminan dari Allah. Diperkuat di Al-Baqarah 261. Ada matematika Allah. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fisabilillah. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Harta dinafkahkan di jalan Allah. Bayar haji reguler 50 juta. Bayar ONH plus 250 juta. Misalnya bayar haji purodal 500 juta. Itu perumpamaan seperti menanam satu benih. Dalam setiap benih tumbuh 7 bulir, dalam setiap bulir ada 100 biji. 700 kali lipat digantinya oleh Allah. 700 kali lipat. Ini Allah, bukan matematika kita. Buset. Banyak banget. Percaya, padahal ini Al-Baqarah 261. Oke. Jadi kalau kita menafkahkan harta di jalan Allah, Allah akan mengganti 700 kali lipat. Yang 50 juta kalikan 700, berapa nanti Allah menggantinya. Yang ONH plus makin gede 250 juta kalikan 700 juta. Yang puroda 500 Yang puroda 500 juta kalikan 705 kali lipat. Allah akan mengganti seperti itu. Bahkan Ini luar biasa. wallahu yudhaifu liman yasha. Allah akan mengganti yang lebih banyak dari itu. Oke. Maka jangan takut berangkat haji menjadi miskin. Nggak Nah, ada. itu dia Pak Haji. Haji adalah perjalanan menjemput rezeki. Rizki. Berarti fenomena di kampung-kampung itu benar Pak Haji ya? Sangat, Bang. Tokonya yang gede atau pemilik showroom atau itu punya Pak Haji. Saya ada percetakan Pak Haji itu gede, percetakan foto milik Pak Haji Fujiono. Haji. Nggak ada ini Haji Pak Haji gelarnya. Haji Fujiono itu luar biasa. Nanti Haji Brand. Insya Allah, amin. Sama Pak Haji Sony lah ya Pak Haji. Mudah-mudahan. Minimal umroh dulu lah ya, di-mention terus. Oke Pak Haji Aang, nah sekarang terakhir Pak Haji nih ya. Ada yang bilang kalau haji itu juga adalah perjalanan menjemput surga. Atau meraih surga Pak Haji. Selain tadi meraih rezeki atau menjemput rezeki, ini meraih surga, bener gak Pak Haji? Gimana? Oke, bener Bang. Rahmat dalam makna yang paling populer itu adalah surga. Maka ketika tadi haji adalah perjalanan bertamu dan bertemu dengan Allah, bertemu dengan rahmat Allah, artinya bertemu dengan surga.
Oke. Maka haji adalah perjalanan menuju surga. Rasul bersabda, wal hajjul mabruru. Bagi mereka yang hajinya mabrur, laisa lahu jazaun, tidak ada lagi pahala illal jannah, kecuali surga. Jadi saudara kita yang sekarang berangkat ke Mekah, kalau hajinya mabrur, pahalanya adalah surga. Catatan hajinya harus mabrur. Mang, saya mau nanya ya, karena ada perempuan yang gendut ya. Perempuan gendut itu atau orang gendut itu bidadari surga. Wih. Cuman pada saat turun ke dunia, meeting pointnya di warteg. Yes, waduh, terpentalnya ke warteg Bahari. Oke, jadi haji adalah perjalanan untuk menjemput surga. Dengan catatan kalau hajinya mabrur. Lalu mana ciri haji yang mabrur itu? Dalam satu hadis Rasul ngasih tahu ada 2 indikasi haji mabrur itu. Pertama, ita'amu to'am. Jadi orang yang hajinya mabrur, sepulang haji itu dia dermawan, Mang. Gemar ngasih makanan pada saudara yang kelaparan dan gemar ngasih minuman pada saudara yang kehausan tanpa harus ada kode ayak meren. Di kita makan harus pakai kode. Karena tak kode maka tak peka ya. Ayak meren. Ayak meren tanpa ada kode itu dia dermawan. Dermawan itu orang yang rajin berbagi. Karena itu haji, Pak Haji. Haji. Kalau setiawan, orang yang setia. Atau setiawan, setiap tikungan ada wanita. Waduh, bukan itu. Itu pajar ya. Jadi jangan sampai sepulang haji kita bukan orang yang dermawan, malah orang pedit. Itu tanda hajinya tidak mabrur. Harus dermawan dan berbagi. Yang kedua, watibul kalam. Jadi haji yang mabrur itu orang yang sepulang haji dia terjaga omongannya dengan omongan yang baik. Kan terlatih wala rafasa wala fusuka wala jidala fil haj. Maka sepulang dari haji dia tidak ropas, dia tidak pusuk, dia tidak suka berantem, berdebat, tidak suka jidal ya. Itu indikasi dari haji yang mabrur. Mang, kalau sepulang haji kita menjadi pribadi yang dermawan, menjadi pribadi yang ucapannya respektif, gaya komunikasinya empatik, gaya komunikasinya terapeutik. Ya, hingga mengobati orang lain. Gaya komunikasinya ada solutif, gaya komunikasinya adalah motivatif misalnya ya. Nah, itu disebut sebagai haji yang mabrur, di mana tidak ada lagi pahalanya kecuali surga. Oh, jadi haji ya bisa menjadi perjalanan meraih surga asal hajinya mabrur dengan indikasi-indikasi barusan. Itu Sobat Ngadem ya. Luar biasa nih ya pembahasan tentang haji ini Pak Haji Aang tidak banyak melihat teks. Mang, kalau bilang teks harus pasti. Teks. Karena ada pejabat. Dengan ini saya resmikan pabrik tekstil ini. Kata ajudannya, Pak, kurang esnya. Sekaligus pabrik esnya. Sekaligus pabrik esnya. Pejabat sekarang, Pak Haji lah. Sorry ye. UKT naik ye. Oke, gak apa-apa. Ongkos haji naik. Oke, jadi haji itu ya perjalanan menghapus dosa, menjemput rezeki, bahkan meraih surga. Luar biasa. Tunggu apalagi Pak Haji ya? Daftar dari sekarang. Ataupun kalaupun yang sekarang kebagian ya Pak Haji menjadi tamu Allah, manfaatkan momen ini untuk tadi Pak Haji ya, memaksimalkan ibadahnya Pak Haji ya. Betul. Luar biasa sekali. Dan kalaupun kita mau berangkat haji dan umroh kemana tentunya Pak Haji? Halipatur. Sekali pahtur tetap halipatur. Sekali lagi halipatur. Jangan ada yang lain selain halipatur. Oke Pak Haji Aang, kalaupun ada kata-kata kulkas untuk Sobat Ngadem semua yang mau haji atau yang lagi nunggu antrian haji, silakan Pak Haji. Oke. Bukan rizki dari Allah yang sedikit, tetapi syukurmu yang kurang komplit. Maka maksimalkan syukurmu agar rizki berlomba-lomba finish di rekeningmu. Ingatlah, Haramain tengah rindu menantimu. 2. Hidup dalam khayalan adalah hidup dalam kenyataan.
Sebab awalnya kenyataan adalah hayalan, dan hayalan seringkali dinyatakan. Simpulan ini hanya berlaku bagi orang yang beriman, yang menghadirkan doa dan Tuhan dalam setiap hayalnya. Karena itu, menghayallah untuk menjadi tamu Allah. Diimajinasikan Pak Haji ya dari sekarang. Dihayal. 3, Mang. Hidup ini adalah serangkaian kebetulan. Dan ingatlah, kebetulan itu adalah takdir yang menyamar. Sebab tidak ada peristiwa yang betul-betul kebetulan. Namun jika kebetulan terjadi terlalu banyak, di sanalah kamu harus mencari Tuhan. Hidup ini adalah serangkaian kebetulan. Dan ingatlah, kebetulan itu adalah takdir Allah yang menyamar. Sebab tidak ada peristiwa yang betul-betul kebetulan. Namun jika kebetulan terjadi terlalu banyak, di sanalah kamu harus mencari Tuhan. Sebab mereka yang ziarah ke Haramain adalah mereka yang sibuk mencari Tuhan. Para pencari Tuhan. Yo, keren. Mang, Haramain sangat rindu mereka yang nangis di sepertiga malam. Mang, kenapa buaya suka menangis? Karena buayanya darat, Pak. Bukan. Karena Pak Ayaknya selingkuh. Bu Ayah itu. Oke, gitu aja Mang. Itu aja Pak Haji ya. Semoga lah bagi Sobat Ngadem semua yang diberikan kesempatan sekarang untuk perjalanan ibadah haji, semoga menjadi haji yang mabrur. Amin. Perjalanannya lancar dan kembali ke Indonesia dengan selamat. Pak Haji ya. Dan kalaupun yang belum Sobat Ngadem ya, semoga dapat antrian dari sekarang. Oke, segera daftar ke yang punya duit ke Halipatur untuk haji khusus atau juga haji Puroda ya. Mumpung masih ada waktu sekarang. Oke, tapi ini tayangnya mungkin nanti pas ini. Oke, gak apa-apa lah. Oke, tidak terasa 30 menit kebersamaan kita menemani Sobat Ngadem semua di rumah berbicara tentang haji. Jawaban atas pertanyaan ini jangan dianggap yang paling benar. Tanya lagi pada narasumber yang lain, sebab di kita banyak sekali cendekiawan. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di Ang Ridwan Official. Dan jangan lupa juga saksikan terus Kulkas di Inspira TV. TV inspiratif dan positif. Saya Bren Cianjur undur diri. Saya Ang Ridwan undur diri. Tetap di program kesayangan kita semua. Apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas, bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu dengan bimbingan Wahyu. Kulkas seru kajiannya, seri sajiannya. Kulkas Ngadem Ngadem yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.